Jangan terkecoh dengan buah yang satu ini. Jika kamu menggigitnya, kamu akan tertidur seperti putri salju. Bedanya, bahkan jika pangeran datang untuk menciummu, kamu tidak akan pernah bangun lagi. Pada tahun 1733, bahkan dekret kerajaan Prancis memerintahkan agar pohon ini dimusnahkan di pulau Puerto Rico. Inilah pohon manzanil. Guinness Book of World Record menobatkannya sebagai pohon paling mematikan di dunia. Mereka berasal dari pulau Karibia dan tersebar di daerah-daerah tropis seperti Amerika Utara bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan bagian utara. Sekilas, buah dari pohon manzanil tampak seperti apel. Namun, ternyata buah ini mengandung senyawa kimia karsinogenik yang bisa menyebabkan tenggorokan terasa terbakar dan sesak nafas hingga kematian. Pohon ini juga mengeluarkan getah berwarna putih kental seperti susu. Jangan sekali-kali berteduh di bawah pohon manzanil saat hujan, karena getahnya mengandung porbol. Zat ini dapat dengan mudah larut dalam air. Jika kulitmu terkena zat tersebut, maka akan menimbulkan luka terbakar dan melepuh. Bahkan getahnya dapat melunturkan warna cat mobil yang berteduh di bawahnya. Karena hal tersebut, pohon ini ingin dimusnahkan. Tetapi proses pemusnahan pohon ini bukan sesuatu yang mudah. Pasalnya, jika kamu membakar pohon ini, maka akan timbul suatu masalah. Jika asap dari pohon manzanil terkena mata, kamu akan merasakan perih dan bahkan menyebabkan buta permanen. Walaupun pohon manzanil merupakan pohon paling mematikan, bukan berarti pohon ini tidak memiliki manfaat. Pohon manzanil berguna sebagai penahan angin agar tidak terjadi erosi pantai di Amerika. Jangan sekali-kali kamu memakan biji buah yang menyerupai mangga hijau ini. Biji buah ini merenggut minimal 1 nyawa per minggu di Kerala, India. Bahkan biji buah ini bertanggung jawab atas sekitar 50% kasus keracunan setiap tahunnya di wilayah tersebut. Inilah buah pongpong atau Cerbera odolama. Pohon ini berasal dari India dan Asia Tenggara. Habitat pohon ini terletak di hutan pesisir dan garis pantai. Pohon ini memiliki julukan The Suicide Tree atau pohon bunuh diri. Bagian yang beracun dari pohon ini adalah biji buahnya yang disebut sebagai senjata yang sempurna, karena racunnya cenderung sulit untuk dideteksi dan tidak muncul dalam laporan toksikologi. Biji buah pongpong mengandung kordiak glikosida bernama cerbirin. Racun ini dapat membunuh korban dalam hitungan jam. Cerbirin akan mengancam sistem kelistrikan jantung dan pada akhirnya menghentikannya, yang berujung pada kematian korban. Salah satu alasan mengapa angka kematian oleh biji buah pongpong adalah rasa pahitnya yang dapat dengan mudah ditutupi jika tercampur dengan makanan. Karena berbahaya, pemerintah lokal berusaha untuk memanfaatkan biji buah pongpong sebagai bioinsektisida dan racun tikus. Tanaman ini dapat membuatmu gila. Bahkan menurut Badan Narkotika Nasional, tanaman ini memiliki efek lebih berbahaya dari ganja, sabu, ekstasi, heroin, dan kokain. Tanaman ini dapat membuat manusia menjadi layaknya zombie. Mereka dapat ditemukan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Inilah kecubung, yang juga dikenal sebagai trompet setan. Seluruh bagian tanaman ini mengandung racun. Mereka berasal dari tanaman suku terong-terongan. Bunga tanaman ini berwarna putih atau ungu, sementara buahnya berwarna hijau, berbentuk bulat dan berduri. Salah satu zat dalam buah kecubung yang paling berbahaya adalah skopolamin. Zat ini memiliki efek nafas setan, lantaran siapapun yang mengonsumsinya dapat menjadi sempoyongan dan terlihat seperti zombie. Jika mengonsumsinya dalam dosis yang tinggi, dapat merusak daya ingat dan menimbulkan kematian. Buah kecubung juga mengandung bahan kimia yang menyebabkan efek pengeringan, yang dapat menyebabkan sulit buang air kecil dan mulut terasa kering. Siapapun yang mengonsumsinya akan mengalami halusinasi dan rasa gembira yang sesaat. Ini karena buah kecubung termasuk golongan tanaman opioid seperti ganja dan katinon. Selain itu, para penggunanya juga akan mengalami pusing yang berkepanjangan hingga muntah-muntah. Semakin banyak yang dikonsumsi, maka makin bertahan lama pula efek yang diterima. Seseorang yang mabuk karena kecubung bisa tidak sadarkan diri selama 3 hari, saking kuatnya efek memabukkan dari tanaman ini. Meski begitu, tanaman ini tetap memiliki manfaat jika digunakan dalam dosis yang tepat. Beberapa manfaatnya yaitu, kecubung dapat berguna sebagai anestesi atau obat bius. Selain itu, komponen bioaktif pada kecubung ternyata dapat membantu penanganan penyakit pada manusia seperti asma dan bronkitis. Bunga kecubung juga dapat digunakan sebagai pengobatan nyeri. Sementara itu, bijinya berpotensi untuk mengobati gangguan pendarahan. Kecubung juga dapat membantu mengendalikan hama pada tanaman. Buah dari pohon ini
bisa meledak. Inilah sandbox tree yang dijuluki pohon neraka. Mereka memiliki nama latin Hura crepitans. Dari tampaknya saja sudah menyeramkan. Batangnya ditumbuhi oleh duri-duri tajam, sehingga tidak ada makhluk lain yang berminat untuk memanjat pohon yang memiliki tinggi hingga 40 meter ini. Pada umumnya, buah dapat dikonsumsi dan dinikmati oleh manusia ataupun hewan. Namun, buah berbentuk labu dari pohon neraka tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Jika tertelan, buah dari pohon ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Dan yang lebih mencengangkan, buahnya bisa meledak jika kering. Bijinya dapat terlontar dengan kecepatan 241 km per jam. Ledakan dari buah bertujuan untuk menyebarkan bibit pohon sejauh mungkin. Namun lontaran bijinya dapat menyebabkan luka serius bagi manusia dan hewan yang mendekati buah dari pohon ini. Selain itu, pohon yang berasal dari hutan Amazon ini memiliki getah yang dapat menyebabkan ruam merah dan dapat menyebabkan kebutaan jika masuk ke mata. Pernahkah kamu mendengar pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya? Pepatah itu cocok untuk tumbuhan ini. Cantik tapi mematikan. Saking cantiknya, tumbuhan yang berasal dari pegunungan Andes ini banyak dibudidayakan dan dijadikan tanaman hias di banyak daerah beriklim tropis maupun sedang. Bahasa Inggris mereka disebut angel's trumpet atau trompet malaikat. Umumnya, kita mengenalnya sebagai bunga trompet, yang merupakan sebutan untuk tumbuhan berbunga dari genus Brugmansia. Tumbuhan ini masih berkerabat dengan kecubung, tapi berbeda jenis. Di balik kecantikannya, bunga trompet memiliki rahasia mengerikan. Semua bagian tumbuhan ini, mulai dari akar hingga bunganya, mengandung racun yang mematikan. Kandungannya mencakup atropin yang bisa membuat sakit kepala dan penglihatan kabur, serta skopolamin yang bisa menyebabkan mual dan muntah. Mengonsumsi bagian manapun dari tumbuhan ini bisa menyebabkan kebingungan, rasa haus yang luar biasa, hingga demam. Efek yang lebih parah mencakup halusinasi, kehilangan ingatan, bahkan kematian. Karena efek halusinasinya, tumbuhan ini kerap disalahgunakan. Para dukun di sekitar wilayah pegunungan Andes misalnya, suka menggunakan tumbuhan ini. Konon, bunga ini digunakan untuk berhalusinasi dan berhubungan dengan dunia roh. Karena tidak mengetahui bahaya yang mengintai, terkadang tumbuhan ini sengaja digunakan untuk berhalusinasi. Bahkan, tumbuhan ini juga digunakan untuk membius orang. Karena itu, beberapa negara melarang membudidayakan tanaman ini. Di Indonesia sendiri, menanam tumbuhan ini tidak dilarang. Meski beracun dan dapat merenggut nyawa, beberapa sumber menyebutkan bahwa tumbuhan ini bisa digunakan sebagai obat tradisional, misalnya obat asma, rematik, dan iritasi kulit. Namun, belum ada penelitian ilmiah tentang berapa banyak dosis yang tepat untuk penggunaannya. Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menggunakan daun dari tumbuhan ini sebagai tisu. Nama tumbuhan itu adalah Gempi-Gempi. Gempi-Gempi dapat ditemukan di hutan hujan tropis Indonesia dan Australia. Tumbuhan ini bisa tumbuh hingga 2 meter dengan lebar daun 50 cm. Di daunnya terdapat duri-duri halus yang mengandung racun moroidin. Duri halus Gempi-Gempi dapat memicu rasa seperti dibakar dan disetrum listrik secara bersamaan. Rasa sakit tersebut dapat bertahan hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun jika terkena kulit. Jika duri halus yang berada di permukaan daun terbang dan terhirup saat bernafas, ini dapat menyebabkan bersin hingga mimisan. Andai Gempi-Gempi dikeringkan selama ratusan tahun, racun dari tanaman ini masih bisa menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Itulah alasan Gempi-Gempi disebut sebagai tanaman paling mematikan di dunia. Jika kamu terjebak di pedalaman hutan, jangan sembarangan memakan buah beri, sebab tidak semua beri nikmat dan menyegarkan. Buah beri yang satu ini bisa membuat orang telanjang dan lupa diri. Namanya adalah bayang malam yang mematikan atau deadly nightshade. Buahnya yang berwarna hitam dan berkilau mungkin terlihat menggiurkan, namun hanya dengan 2 buah beri ini bisa menghilangkan nyawa anak kecil. Dan 10 hingga 20 buah beri nightshade bisa mematikan seorang dewasa. Tidak hanya buahnya, namun semua bagian tanaman deadly nightshade beracun, termasuk daun dan akarnya, karena mengandung hyoscyamin, skopolamin, dan atropin. Satu daunnya dapat menghilangkan kesadaran atau bahkan membuat orang menjadi koma.
Gejala yang ditimbulkan dari tanaman ini apabila tidak sengaja tertelan adalah halusinasi, muntah, diare, sakit perut, hingga kematian. Beri beracun ini tumbuh di daerah teduh dan lembab di seluruh dunia.